Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra RKS dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya hadir kembali nih di channel RKS TV untuk mengobati rasa rindu Anda. Dan jangan lupa juga saya ingatkan, selain Anda tonton channel ini, Anda juga harus dengarkan siaran kita di 96.4 FM. Dan pagi ini saya happy banget karena saya kehadiran salah satu tamu istimewa dari Rumah Sakit Hermina Pekalongan ya. Ada Dokter Arif Tantri Hartoyo. Beliau adalah dokter spesialis kandungan yang akan menemani kita sampai nanti ya. Dan jangan lupa juga saya ingatkan, untuk Anda yang sedang bergabung bersama kami, ajak juga teman, saudara, keluarga, siapapun yang Anda kenal untuk menonton siaran kita hari ini. Dan tema kita pada pagi hari ini terkait dengan ibu hamil pastinya, karena yang kita hadirkan di sini adalah dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Hermina. Tema kita adalah tips menjaga kesehatan ibu hamil di musim hujan. Karena kita tahu sekarang kita sudah memasuki musim penghujan. Tidak hanya ibu hamil sebenarnya, kita semua juga harus menjaga kesehatan ya. Nah, apalagi kayak batuk, pilek, flu biasanya tuh menjadi teman yang selalu hadir ya, menemani kita di musim penghujan. Seperti saya sekarang ini suaranya agak serak-serak ya. Efek dari musim hujan. Mungkin demikian. Nah, langsung kita sapa beliau ya, Dokter Arif Tantri Hartoyo. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak. Sehat dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa ketemu dokter di kesempatan pagi hari ini ya. Meskipun cuaca di luar mendung ya dokter ya. Ya. Hujan juga sering ya sekarang ya. Pagi, siang, sore. Sore sampai malam. Betul sekali. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya dan ibu hamil yang sedang menonton siaran kita ya dokter ya. Baik, temanya sangat menarik ya dok ya, tips menjaga kesehatan ibu hamil di musim penghujan. Meskipun di luar musim penghujan ya tetap harus menjaga ya dok ya. Oke, nah biasanya yang sering terjadi ketika musim penghujan apa nih dokter? Untuk musim penghujan biasanya ibu hamil tuh rentan terkena namanya demam ya atau common cold. Terus biasanya juga batuk, pilek, terus diare, terus biasanya juga disertai adanya mual, muntah, terus sudah demam kayak gitu, nafsu makan turun, terus biasanya kan ibu-ibu trimester awal gitu adanya mual, muntah, bisa menyebabkan dehidrasi, dehidrasi timbul, imunitas turun, otomatis bisa menyebabkan yang namanya penyakit ya, karena tidak ada asupan makanan, tidak ada asupan vitamin dan sebagainya, otomatis ya pada musim penghujan kayak gini ibu-ibu yang hamil, terutama hamil awal trimester 1 biasanya mengalami rentan terjadinya demam, infeksi bakteri dan sebagainya. Jadi ya ibu-ibu hamil wajib selalu menjaga asupan nutrisinya sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang sering timbul terutama pada musim hujan itu tadi Mbak. Iya betul sekali ya dok ya, pilek, batuk, demam, flu ya dok ya. Oh iya sebelumnya dokter, saya tadi lupa nanya nih, di Rumah Sakit Hermina ini sudah berapa lama dokter? Saya di Rumah Sakit Hermina sudah sejak bulan Oktober dan sekarang sudah jalan 2 bulan, praktek setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk hari Selasa saya jam 1 sampai jam 5 sore. Kemudian untuk Kamis saya praktek mulai jam 3 sore sampai jam 5 sore. Dan hari Sabtu saya praktek mulai jam 2 siang sampai jam 5 sore. Berarti 3 hari ya dokter ya, Selasa, Kamis, Sabtu ya, dicatat Mitra RKS. Kalau pengen konsultasi sama dokter Arif hari Selasa, Kamis, Sabtu ya. Baru kemarin ya dokter ya? Iya baru 2 November 2024 lalu? Oktober 2024. Oh Oktober sorry ya. Waduh berarti kurang lebih baru 2 bulan ya dok. Fresh from the oven ya. Masih baru di Rumah Sakit Hermina. Tapi betah ya dok ya. Oh betah sekali. Karena dokter ternyata memang asli orang sekitar sini juga ya. Asli orang Batang, dulu sering juga di Pekalongan. Jadi bolak-balik orang tua juga tinggal di Pekalongan. Oh jadi ya tidak asing lah ya dok ya dengan kultur masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya ya. Oke. Nah tadi disampaikan kita harus menjaga kesehatan. Ibu hamil harus menjaga kesehatan. Apa yang perlu dilakukan dokter? Untuk ibu hamil, seperti kita tahu kan ibu hamil istilahnya ada 2 jiwa ya atau 2 raga dalam tubuh ibunya sendiri dan bayi yang dikandung. Untuk menjaga
kesehatan tubuh itu minimal ibu hamil harus mencukupi kebutuhan nutrisi maupun kalorinya. Salah satunya makro dan mikronutrien. Untuk makro nutrisi itu bisa dengan meningkatkan kebutuhan yang makro atau kebutuhan yang dalam jumlah besar seperti kebutuhan akan karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Kemudian untuk kebutuhan mikronutrien itu kebutuhan seperti mineral, vitamin A, vitamin D, vitamin B1, B12 maupun B6 dan vitamin D. Kemudian kebutuhan kalorinya sendiri untuk ibu hamil biasanya meningkat terutama pada trimester 1 biasanya kebutuhannya antara 1.800 kalori, kemudian trimester kedua juga makin meningkat 2.400, kemudian juga akan mengalami peningkatan pada trimester ketiga. Jadi tiap trimester harus mengalami peningkatan. Jadi sebisa mungkin pada musim hujan ini harus dicukupi kebutuhan kalori, nutrisi maupun vitamin ya. Jadi harus tercukupi. Jika tidak cukupi, tubuh akan mudah rentan terkena penyakit. Kemudian virus, bakteri akan mudah masuk ke dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan penyakit-penyakit tadi seperti virus itu bisa menyebabkan common cold atau flu, kemudian virus dengue atau demam berdarah, kalau infeksi bakteri bisa menyebabkan penyakit-penyakit pada pencernaan, mual, muntah, diare dan sebagainya. Jadi yang penting itu harus mencukupi kebutuhan makro dan mikronutrisi. Makro tadi kebutuhan nutrisi yang besar, mikro kebutuhan nutrisi yang dalam jumlah yang kecil seperti vitamin dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Itu biasanya didapat dari mana, Dok? Makanan yang seperti apa yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil, Dokter? Untuk makro itu kan nutrisi yang besar ya, karbohidrat seperti bisa nasi, bisa ubi-ubian, jagung dan sebagainya. Untuk makannya seperti biasa sebelum hamil paling ditingkatkan mungkin sekitar porsinya itu naik setengahnya ya. Kemudian untuk vitamin B1, B6, B12 maupun vitamin D, untuk vitamin seperti B1, riboflavin dan sebagainya itu bisa didapatkan dari buah-buahan, kemudian makanan-makanan daging merah, biji-bijian dan sebagainya itu bisa didapatkan dari itu. Bisa juga didapatkan ada infus ya, infus juga vitamin di Hermina juga bisa kita melakukan infus untuk pemberian vitamin pada ibu hamil. Jadi sebenarnya tidak perlu pusing-pusing untuk ibu hamil gimana nih untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Sebenarnya di rumah-rumah di pasar itu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan makro maupun mikronutrisi. Makro misalnya ada nasi ya sudah kita makan nasi saja seperti biasa, jangan dikurangi porsinya, justru ditambah porsinya. Kemudian untuk vitamin bisa didapatkan dari buah-buahan, pisang, terus jeruk dan sebagainya itu bisa kita dapatkan sebenarnya di lingkungan-lingkungan pasar gitu, itu bisa didapatkan dengan mudah. Tapi kalau ibu-ibu masih merasa kurang untuk kecukupan nutrisinya seperti vitamin, butuhkan kok rasanya badannya nggak enak, itu sebenarnya kita di Rumah Sakit Hermina itu juga bisa menyediakan tambahan jika ibu-ibu mau melakukan infus vitamin di Hermina melayani untuk pemberian infus vitamin seperti itu. Itu harinya ditentukan nggak, Dok, untuk infus itu? Untuk infus itu bisa call center di Hermina untuk jadwalnya. Itu bisa setahu saya tiap hari, nanti bisa diatur jadwalnya dengan pihak daripada Hermina, seperti itu. Jadi Rumah Sakit Hermina juga ada ya, Dok ya? Jadi juga. tidak usah khawatir untuk ibu hamil. Dan untuk buah-buahan itu juga tidak harus mahal gitu ya, Dok ya? Buah-buahan tidak harus mahal, buah-buahan itu bisa didapat dari misal di pasar ada pisang, semangka, jeruk dan sebagainya tuh bisa kita cukupi kebutuhannya. Tapi ya tadi jika misal masuk kurang nih, saya nggak puas gini-gini, bisa konsultasi ke Hermina untuk penambahan vitamin atau mungkin butuh obat-obatan nutrisi tambahan seperti vitamin yang obat-obatan seperti itu. Iya, sekaligus konsultasi juga ya, Dok ya, untuk mengetahui perkembangan janinnya. Kemudian kita kan di masyarakat ada yang namanya mitos gitu ya, Dok ya. Apalagi ibu hamil yang sepertinya banyak sekali hal-hal yang harus dipatuhi ya. Ada pantangan tertentu, misalnya nggak boleh makan lele, nggak boleh makan cumi-cumi gitu ya. Nanti dikhawatirkan, ditakutkan apa gitu ya. Masih berkembang sampai sekarang nih, Dok. Menurut dokter gimana nih? Jadi kebutuhan nutrisi kan tadi saya bilang kan makro dan mikro ya. Untuk makro tuh kayak protein itu kan bisa didapatkan. Lele itu sebenarnya banyak mengandung protein tinggi ya. Tapi apabila dimasak dengan benar ya, misal lele tapi dengan kandungan garam yang banyak, kemudian
ikan, ayam, tapi kita mencampur dengan bumbu-bumbu yang terlalu berasa, misal banyak natriumnya, banyak mengandung garamnya, itu justru akan meningkatkan namanya tekanan darah, resiko-resiko tekanan darahnya naik. Sebenarnya untuk makanan itu makan sewajarnya, misal ayam, lele itu nggak apa-apa, cuma dimasak sewajarnya, nggak terlalu bumbunya terlalu banyak natriumnya, bumbu instannya terlalu banyak, masak garamnya banyak sekali itu jangan ya, makan tetap bumbunya sewajarnya aja. Terus biasanya ibu-ibu takut nih makan mie instan gini-gini. Nah, instan sebenarnya makanan instan tuh dimakan tuh seminggu sekali tuh nggak masalah, karena kan seperti mie instan itu mengandung natrium yang tinggi ya, natrium, garam tuh untuk mencukupi kebutuhan bolehlah kita makan satu minggu sekali, karena itu banyak mengandung natriumnya, tapi juga mengandung karbohidrat, jadi tidak masalah sebenarnya untuk makan Indomie, mie instan gitu, ya mie instan itu tidak masalah. Terus biasanya takut juga nih makan yang kopi gitu ya, kopi sebenarnya juga nggak masalah, kafein tuh boleh diminum ya, ya sehari sekali aja, nggak terlalu banyak, soalnya apabila terlalu banyak kafein nanti detak jantung juga meningkat. Terus kayak durian gitu dok, ini musim ya? Musim durian tuh buah-buahan juga tidak masalah, asal tidak berlebihan. Jadi makanan-makanan yang dimakan secara tidak berlebihan tuh tidak apa-apa sebenarnya. Kecuali makan makanan mie instan sehari 3 kali, itu kan berarti kita hanya memenuhi kebutuhan karbohidrat saja, padahal tidak mengandung namanya makro mikronutrien yang tercukupi seperti protein dan sebagainya. Terus kadang minum kopi 3 kali sehari itu juga tidak baik. Ya, jadi makanan itu yang mengandung gula itu bisa kita makan, tapi asalkan tidak melebihi batas ya, dimakan sampai berlebihan. Jadi makanan itu sebenarnya bagus, cuman ya tetap harus kita tahu batasan makanan itu sendiri, seperti itu. Lagi-lagi ya, yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi ingat lagunya Bang Haji, kayak nyanyi saya ini. Oke, nah dokter, kemudian itu kan makanan ya, jangan berlebihan gitu ya. Kemudian kayak olahraga, ada yang direkomendasikan nggak sih dok selama hamil, olahraga apa jenisnya? Ya untuk olahraga sebenarnya banyak ya pilihannya ya. Ada olahraga kan ada kardio untuk meningkatkan vitalitas jantung, kemudian ada kayak gym itu untuk meningkatkan massa otot dan sebagainya. Untuk olahraga boleh kita latihan kardio seperti jalan kaki, itu minimal 10-30 menit. Untuk ibu hamil trimester pertama masih trimester 1, trimester 2 itu masih tidak apa-apa. Mungkin untuk trimester yang lebih tinggi mungkin jalan kaki saja sudah cukup untuk meningkatkan vitalitas jantung dan sebagainya. Untuk olahraga gym juga boleh, angkat beban itu baik untuk meningkatkan massa otot dan sebagainya. Jadi otot-otot jantung, otot-otot tubuh yang lain, pinggul terutama otot-otot berkaitan dengan persalinan ya, otot-otot panggul itu bisa dilatih dengan melakukan gym, angkat beban dan sebagainya, itu juga bagus sebenarnya. Cuman sekali lagi olahraganya juga nggak ekstrim ya, olahraga sejam 2 jam dengan kardio, dengan angkat beban itu juga tidak baik. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh saat itu. Kalau jalan kaki dok, tiap hari tuh gimana dok? Kalau olahraga ya baiknya ya 1 minggu ya sekali atau 2 kali ya, minimal 30 menit seperti itu. Iya. Ini bahas ibu hamil, kenapa di sana semangat ya bapak-bapak ya? Ya bapaknya juga mau punya ibu hamil. Iya mau punya ya, sedang berencana belum ada tapi dok. Kemudian mual nih dok, biasanya kan sering terjadi ya pada ibu hamil. Itu hal yang wajar nggak sih dok? Ya, ibu hamil pada trimester 1 biasanya mengalami keadaan namanya emesis gravidarum ya, atau emesis itu namanya mual muntah dalam kehamilan. Terus apabila berlebihan itu dinamakan hiperemesis gravidarum. Yang berlebihan tuh biasanya disertai dengan dehidrasi dan sebagainya. Untuk ibu-ibu trimester pertama itu wajar, biasanya akan menghilang sudah masuk trimester kedua. Nah, untuk mengatasi namanya emesis gravidarum atau hiperemesis gravidarum tadi, yang pertama ibu-ibu ya tiap ada mual muntah gitu, misal mual ini kita harus menanganinya dengan misalnya mencegah mualnya tadi bisa dilakukan dengan minum jahe hangat ya tiap pagi biar mengurangi intensitas mualnya. Terus kalau sudah lapar minimal ada makanan yang masuk, cemil-cemilan gitu tidak apa-apa, yang penting
jangan sampai biarkan lambung kosong, karena lambung kosong otomatis asam lambung meningkat justru akan menambah yang namanya mual, terus muntah. Terus yang perlu diwaspadai apabila terjadi namanya hiperemesis ya, hiperemesis itu muntah yang berlebihan, yaitu biasanya ada dehidrasi, tanda-tandanya itu mual-mual itu bisa muntah itu lebih dari 10 kali. BAK-nya atau buang air kecilnya sudah mulai berkurang atau mulai sedikit, mulai keruh, kemudian jantung berdebar-debar, lemes. Nah itu mungkin harus segera ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Nah untuk mencegah mual tadi bisa diatasi dengan tadi minum sesuatu yang hangat ya, misal jahe yang hangat pagi hari, kemudian nyemil makanan apabila lapar seperti itu. Jadi harus diwaspadai seperti itu. Yang perlu diwaspadai apa dok selama kehamilan berarti? Nah, yaitu tadi misal untuk ibu hamil trimester awal tuh biasanya mual muntah, nah itu diwaspadai itu dehidrasi ya. Tanda-tanda dehidrasi, mual, muntah itu harus kita waspadai karena biasanya ibu hamil trimester 1 kan banyak keluhan mual muntahnya. Terus ngeflek, kemudian keluar lendir darah itu juga harus diwaspadai ya pada trimester awal, takutnya terjadi yang namanya keguguran. Untuk trimester kedua, trimester 3 biasanya kita lihat tekanan darahnya, kenaikan berat badannya, terus pertumbuhan janinnya apakah sudah sesuai atau belum. Apabila tekanan darah tinggi nanti bisa kita berikan obat-obatan, terus kita lihat taksiran berat janinnya itu bila dilakukan dengan USG. Di Hermina juga biasanya kita screening, kita lihat kenaikan tren berat badannya. Jadi ibu-ibu yang khawatir misal mual muntah terus makannya nggak masuk, boleh dicek tadi ya mungkin tekanan darahnya, tanda-tanda dehidrasinya, terus berat janinnya beratnya seberapa, itu bisa kita lakukan kontrol di rumah sakit salah satunya Hermina seperti itu. Oh iya dok, terkait dengan obat-obatan yang dikonsumsi gitu ya, kadang kan ada yang apa namanya ya, pusing dikit beli obat di warung gitu ya. Nah selama kehamilan sebenarnya konsumsi obat-obatan itu diperbolehkan atau tidak dokter? Untuk konsumsi obat-obatan sebaiknya sebaiknya ya sebisa mungkin jangan beli obat-obatan di warung ya, karena kita kan tidak tahu kandungannya apakah murni paracetamol atau mungkin ada kandungan lain yang zat-zatnya itu sebenarnya tidak baik dikonsumsi untuk ibu hamil. Jadi sebisa mungkin apabila mengalami keluhan misal demam, terus pusing yang berlebihan, deg-degan, berdebar-debar, tekanan darah naik terus, sebisa mungkin ya konsultasikan ke tenaga medis terdekat, misal dokter umum, atau mungkin bisa langsung ke rumah sakit Hermina untuk konsultasi dengan tenaga-tenaga medis yang profesional di rumah sakit Hermina. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pasien itu jangan mendiagnosis sendiri, jangan beli obat sendiri, bisa ya konsultasilah ke tenaga medis terdekat seperti itu. Ya, karena kita juga tidak tahu ya dok ya, kita butuh ahlinya untuk apa namanya memberikan resep ya. Betul. Kemudian ketika terjadi flu atau demam ya dok ya, apa yang perlu dilakukan oleh ibu hamil dokter? Ya untuk misal terjadi demam, ibu hamil kan jadi demam ya, misalnya kan suhunya naik tinggi, panas, jika punya peralatan seperti temperatur ya atau tem itu bisa dicek sendiri temperaturnya apakah lebih dari 37,5 sampai 38. Apabila sudah 38 berarti kan sudah mulai demam ya. Apabila mulai demam itu mungkin tata laksana awal yang bisa dilakukan di rumah itu ya bisa minum air hangat atau perbanyak asupan daripada cairannya. Jika cairan sudah tersukupi, demam sudah turun, biasanya badan sudah enakan lagi. Tapi apabila belum turun, jika ada obat-obatan boleh minum paracetamol terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi apabila demam 1 hari belum bisa teratasi, sarannya ya segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya bisa dilakukan lebih awal ya tadi apabila demam bisa dengan bed rest terlebih dahulu, banyak minum air putih, untuk obat-obatan boleh diminum paracetamol untuk mengurangi demamnya. Tapi sekali lagi jika demam tidak teratasi, lebih baik tetap lakukan pemeriksaan di klinik atau di tenaga medis terdekat. Ke bidan juga bisa seperti itu.
termasuk jangan terlalu stres juga kali ya dok ya? Betul, biasanya ibu hamil kan stres, kecapean, kurang istirahat, seperti itu. Banyak pikiran Iya. gitu ya. Akhirnya nanti berpengaruh juga terhadap janin ya dok? Betul. Nanti berpengaruh, biasanya stres juga berpengaruh terhadap tingkat imunitas tubuh, seperti itu. Seperti itu ya mitra RKS. Ada tips-tips nggak sih dok untuk meningkatkan imunitas ibu hamil? Untuk tipsnya, untuk ibu hamil, seperti tadi yang sudah dijelaskan dari awal sampai sekarang ya, yang penting kita harus mencukupi kebutuhan makro mikro ya, seperti karbohidrat, vitamin-vitamin. Mungkin untuk ibu hamil tingkatkan lagi makronya, makannya harus lebih banyak dari sebelumnya atau ditingkatkan lah minimal ya setengah porsinya. Kemudian kenaikan berat badan juga harus dipantau minimal sebelum hamil dan sudah hamil itu ada kenaikan sekitar 5 kilo. Kemudian untuk vitamin, jangan cukup kebutuhan vitamin A, vitamin B, vitamin D bisa dilakukan dengan tadi makan buah-buahan bergizi. Kemudian untuk cairannya juga jangan penuh dipenuhi dengan banyak minum air putih setiap harinya. Kemudian tipsnya yang lain mungkin seperti itu. Mungkin apabila ada keluhan-keluhan segera periksa ke tenaga medis terdekat. Sebenarnya porsinya dok untuk karbo, protein dan lain-lain itu yang paling banyak dibutuhkan apa dok? Harus seimbang ya, jadi nggak boleh misalnya karbohidratnya yang berlebihan, proteinnya yang berlebihan, itu nggak boleh. Jadi misalnya ya satu porsi nasi itu harus diimbangi dengan adanya protein-protein ya, seperti ada daging, sayur-sayuran hijau yang mengandung zat besi misalnya kayak bayam dan sebagainya. Jadi jangan porsinya nasi 2 centong tapi ayamnya cuman satu cuil, Itu ya, cuil. jadi dok ya. Namanya itu memenuhi kebutuhan karbohidrat saja. Sebenarnya harus seimbang antara untuk orang awam kan kita nggak bisa ngukur ya. Ini sekitar berapa kalori gini-gini. Tapi ya mungkin apabila nasinya yang 4 sendok atau 1 centong gitu ya, proteinnya ayam 1 potong, paha, kemudian bisa dicukup tambahin dengan kebutuhan mineral itu kayak bayam 1 centong juga, kemudian buah-buahannya minimal ya ada 1 buah ya, jeruk ataupun pisang dan sebagainya. Jadi jangan satunya lebih banyak, satunya lebih dikit. Jadi harus seimbang ya. Misal kayak tadi misal nasinya 2 atau 3 centong tapi ayamnya 1 suwir, buahnya nggak ada, minumnya es teh 1 gelas, dikasih gulanya yang banyak, itu juga nggak baik. Jadi harus seimbang. Harus sesuai tiap harinya, tapi ditingkatkan misal ya 1,5 porsinya seperti itu. Secara awam seperti itu. Biasanya kan gitu dok ya. Yeah. Udah makan mie instan tambah nasi Iya, ya. itu namanya mencukupi karbohidrat saja. Iya, itu kayak teman saya di depan ini dok. Iya, Kemudian dok, ibu hamil yang biasanya suka makan makanan pedas, itu gimana dok? Ya, untuk Sebaiknya seperti apa? Apakah dikurangi atau tetap untuk boleh makanan pedas, biasanya kan makanan pedas itu bisa meningkatkan asam lambung ya. Jika ibu-ibu sudah sering seperti itu, nanti pada hamil takutnya nanti mual muntahnya makin meningkat, terus gangguan pencernaan dan sebagainya. Saran ya dikurangin porsi pedasnya, jangan terlalu pedas. Ya dikurangin lah istilahnya seperti itu, jangan terlalu boleh makan pedas tetap boleh, cuman ya jangan berlebihan, lagi-lagi sesuai batasannya. Misal kok dulu sebelum hamil biasanya cabai itu sampai 10 sampai 20 satu makan bakso gitu kan, 10 sendok gitu ya. seblak level 10 ya. ya. Kalau bisa jangan dikurangin ya. Jadi cuman ya 1 atau 2 level. Jadi jangan menyiksa diri sendiri. Jangan berlebihan waktu hamil ya, seperti itu. Karena berpengaruh sama janin juga ya dok? Iya, berpengaruh sama janin, ditakutkannya malah nanti makan pedas, mual muntah, dehidrasi, nanti janinnya juga keasupan kebutuhannya tidak tercukupi. Iya, kasihan janinnya. Ini gue makan apa pedes banget gitu ya. Gitu ya dok ya. Oke, ada yang lain yang ingin ditambahkan dokter sebelum kita pamit? Sudah sih, yang penting lagi-lagi ya tips buat ibu hamil. Intinya untuk ibu hamil di rumah jangan takut untuk makan ya, jangan pantang, aku hamil nih, aku nggak mau makan ini, makan itu, enggak, justru tetap makan seperti biasa, tapi justru ditingkatkan kebutuhan karbohidratnya, proteinnya terutama ya, protein, kemudian mineralnya, vitaminnya itu justru harus ditingkatkan dengan makan makanan tambahan seperti buah-buahan, sayur-sayuran hijau,
protein bisa dapat dengan daging ayam, daging merah dan sebagainya, atau karbohidrat dengan nasi putih boleh. Yang penting itu ya harus mencukupi kebutuhan makro dan mikronutrisinya agar sekali lagi musim penghujan banyak virus, bakteri yang gampang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi seperti itu tipsnya. Termasuk kebersihan juga sangat penting ya, Dok ya. Kebersihan penting di rumah. Misal rumahnya banyak debu, banyak pinggir jalan, banyak debu berseliweran, itu ya harus dijaga lah kebersihan rumahnya seperti itu. Dan dukungan dari suami, keluarga juga sangat penting ya, Betul. Dok ya. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan banyak informasi yang didapatkan dari podcast hari ini bersama Dokter Arif Tantri Hartoyo. Sukses terus ya, Dokter Terima ya. kasih. Mudah-mudahan terus bisa bermanfaat untuk banyak Amin, orang amin. ya, sesuai dengan tugas dokter sebagai seorang dokter kandungan ya, Dok Iya. ya. Dan mitra RKS, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuni dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Sekali lagi, kesehatan ibu hamil sangat penting karena merupakan pondasi awal dari kehidupan sang bayi ya, Dok ya. Saya Yuni Sarana dan juga Dokter Arif. kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang sama. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.